Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Klepon Nutrijel ekonomis. Ada yang suka nggak nih? Ekonomis karena yang ini dibuat tanpa santan dan bisa dijual cukup murah. Tapi untuk rasanya tidak murahan ya guys. Mau diisi gula merah ataupun gula merah yang dimix dengan charcoal juga sama-sama enak ya. Pastinya cocok banget untuk camilan di rumah ataupun untuk ide usaha. Oke guys, penasaran kan ya? Gimana cara membuatnya? Just check it out. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan bahan taburan klepon yaitu 300 gram kelapa parut dari 1 buah kelapa ukuran sedang yang dibuang kulit arinya. Tambahkan setengah sendok teh garam halus, aduk rata. Tempatkan parutan kelapa di atas daun pisang atau wadah tahan panas. Agar lebih wangi dan mantap, tambahkan 1 lembar daun pandan, ikat simpul, bungkus seperti ini ya. Oke, selanjutnya panaskan kukusan. Kukus kelapa parut sekitar 10 sampai dengan 15 menit hingga kelapa benar-benar tanak agar tidak cepat basi. Dan ini dia, setelah matang, biarkan hingga dingin, sisihkan. Selanjutnya untuk isiannya, siapkan sekitar 200 sampai dengan 250 gram gula merah sesuai kebutuhan ya. Sisir halus gula merah. Atau agar isian kleponnya itu bisa lumer maksimal, kita bisa menggeplok atau mengulek gula merah hingga benar-benar lumat seperti ini. Jadi sesuai selera saja ya. Alternatif lain, untuk isian gula merah yang lebih manis dan nendang, kita bisa menambahkan 2 sendok makan gula pasir atau gula halus. Kemudian 1/4 sendok teh garam halus, aduk hingga tercampur rata. Jika perlu bisa digeplok sampai lembut ya guys. Sekarang gula merah siap dijadikan isian klepon. Oke, intinya sih untuk isian kleponnya ini silahkan dibuat sesuai selera masing-masing. Catat. Berikutnya kita bikin adonan kleponnya ya guys. Bahan yang dibutuhkan yaitu 500 gram atau sekitar 33,5 sendok makan tepung beras ketan putih. Untuk mereknya sesuai selera saja ya. 100 gram atau sekitar 6,5 sendok makan tepung beras biasa. Atau untuk hasil yang lebih kenyal dan kokoh, kita bisa menggantinya dengan tepung tapioka. 7 gram atau sekitar setengah sachet Nutrijel. Dan ini saya menggunakan Nutrijel rasa kelapa muda. Lalu setengah sendok teh garam halus. Aduk rata. Tuangkan secukupnya air panas, takarannya itu sekitar 430 sampai dengan 440 ml tergantung kelembapan tepung yang digunakan. Jadi airnya itu dituangkan sedikit demi sedikit agar tidak bablas jadi terlalu lembek. Jika ingin diwarnai hijau semuanya misalnya, sebenarnya sih kita bisa langsung menambahkan perisa pasta pandan di dalam air yang kita gunakan. Cuma karena ini mau saya warnai 4 macam warna, jadi adonannya itu saya biarkan putih. Oke, setelah adonan kalis dan cukup bisa dibentuk,
Bagi adonan menjadi beberapa bagian sesuai selera. Dan ini, as I said before, saya bagi menjadi 4 bagian. Tambahkan perisa atau pewarna makanan sesuai selera. Ada perisa hijau pandan, kuning mangga, ungu rasa anggur, dan merah muda rasa stroberi. Aduk rata. Jadi deh. Ini dia guys hasilnya. Selanjutnya waktunya dibentuk dan diisi gula merah. Oke. Bagi adonan kecil-kecil dengan berat sesuai selera, bisa 13 gram untuk ukuran yang lumayan semok, atau bisa dibuat 10 gram untuk ukuran agak kecil. Sesuai selera saja ya. Kemudian bentuk dan isi seperti ini. Untuk gula merahnya, pastikan sudah dibulatkan seperti ini agar lebih mudah dironding, dan kleponnya itu juga bisa jadi cantik membulat, juga tidak rawan pecah. Dan untuk isiannya, ini jika adonannya itu 13 gram, maka berat isiannya itu sekitar 3 sampai dengan 4 gram saja. Sementara jika adonannya itu beratnya cuma 10 gram, maka untuk isiannya beratnya itu sekitar 2 sampai 3 gram saja. Oke, jadi deh. Lakukan sisanya hingga habis. Yang kuning dan yang hijau sudah beres ya guys. By the way, jangan lupa untuk piringnya ini agar tidak rawan lengket, sebelumnya itu sudah dioles dengan sedikit minyak goreng. Pastikan juga adonannya itu tidak terlalu lembek agar hasilnya itu bisa kokoh dan tidak rawan pecah saat direbus. Nah, ini dia guys. Setelah dibulatkan begini, selanjutnya waktunya direbus. Panaskan secukupnya air. Setelah mendidih, tambahkan 1 sampai dengan 2 sendok makan minyak goreng agar tidak rawan lengket. Lalu, masukkan adonan bulatan klepon secukupnya. Jangan terlalu penuh ya. Lanjut dimasak dengan menggunakan api sedang hingga semua klepon mengapung. Setelah mengapung, tunggu sekitar 2 sampai 3 menit agar kleponnya itu benar-benar tanak. Angkat, tiriskan. Jangan lupa taburi dengan kelapa parut yang sudah kita kukus tadi. Nah, ini dia hasilnya. By the way, untuk sisa airnya ini sebenarnya nggak masalah sih jika kita gunakan lagi untuk merebus sisa klepon selanjutnya, asal sudah disaring begini. Cuma karena saya perfeksionis, takut warna klepon yang lainnya itu jadi rusak dan terkontaminasi. Jadi ya setiap ganti warna klepon, airnya juga saya ganti dengan yang baru. Lumayan ribet ya. Dan by the way, karena ini campurannya itu tepung beras, kleponnya itu cenderung rapuh dan lembek. Cuma nanti kalau sudah dingin, teksturnya itu bisa lebih kokoh dan konyol. Maksudnya kenyal. Nah, ini dia guys. Klepon Nutrijel ekonomis sudah siap disantap. Selesai. Walau tanpa santan juga teksturnya itu bisa tetap lembut dan kenyal. Tuh, kelihatan enaknya kan ya? Satu resep ini jika adonannya itu dibuat 13 gram per buah, itu bisa jadi sekitar 74 sampai dengan 78 klepon.
Jangan lupa simpan di wadah tertutup agar klepon tetap moist dan lembut. Oke guys, berikutnya tips dan trik seputar klepon. Agar klepon tidak rawan meletus saat direbus, sebenarnya itu ada banyak faktor ya. Pertama, bisa jadi karena saat mengadon itu airnya terlalu banyak. So, hasil adonannya itu jadi lembek dan gampang penyok seperti ini. Waduh Chan, yuk ngomongnya blondo-blondo kok tiba-tiba temblekannya kayak iya lah. Chan, kepriwe lah, yuk. So, pastikan dalam mengulen adonan, tekstur adonannya itu jangan sampai terlalu lemas alias lembek. Jika dirasa terlalu lembek, kita bisa menambah takaran tepung ketannya hingga teksturnya ideal seperti ini. By the way, jika tepung campurannya itu diganti dengan menggunakan tepung tapioka, ternyata dengan takaran yang sama, hasilnya klepon jadi terlihat kokoh seperti ini ya. Jadi kapan hari itu kan saya bikin lagi tuh. Dan untuk campuran adonannya ini saya menggunakan 100 gram tepung tapioka. Kemudian juga untuk airnya ini saya campur dengan santan kental instan sebanyak 65 ml dengan volume total yang sama yaitu sekitar 440 ml. Dan ternyata klepon jadi lebih kokoh, lebih bulat dan lebih moist. Catat. Untuk isiannya juga yang ini saya buat versi modif ya. Jadi gula merahnya itu saya mix dengan 1 sendok makan bubuk whipped cream, lalu 1 sendok teh perisa coffee mocha, 1 sendok teh bubuk charcoal, dan 2 sendok makan bubuk creamer. Hasilnya jadi hitam pekat seperti ini ya. Wah, dan yang sekelerapan mirip pelincung lah yuk. Asam gue lah, ngenyak temen. Dan biar hitam begini, menurut saya sih yang ini enak banget. Pastinya manis gula merahnya itu pas, jadi nggak yang terlalu over gitu. Selain itu ada sensasi nyes dari whipped cream, kemudian juga ada rasa kopi mochanya. Intinya sih untuk isian klepon ini kita bisa memodifnya suka-suka sesuai selera saja. Catat. Faktor lain agar klepon tidak gampang pecah, pastikan saat merebus klepon itu jangan terlalu penuh ya guys. Karena mau sekokoh apapun tekstur kleponnya, jika direbusnya itu overloaded seperti ini, kemudian ngangkatnya juga sesak berjubel begini, sudah pasti hasil klepon jadi rawan pecah seperti ini. Nah ini kan ceritanya saya buru-buru tuh, jadi sekali ngerebus langsung banyak, ngangkatnya juga langsung banyak, akhirnya ya pada meledos kabeh lah yuk Jan. Yang biasanya satu resep itu mungkin yang pecah cuma 1 sampai dengan 2 klepon saja, kali ini satu resep yang pecah itu ada hampir 20 klepon. Sayang banget kan ya. By the way, ini adonannya itu saya bikin 10 gram per 1 buah. So, bikin satu resep itu bisa jadi banyak banget ya. Jadinya itu sekitar 105 buah klepon. Nah ini jika dijual Rp500 per 1 buah klepon juga masih bisa untung sih. Asalkan penggunaan santannya diganti dengan air biasa. Dan jika versi premium yang menggunakan santan dan isiannya itu lebih mantap, pastinya bisa dijual dengan harga yang lebih bersaing lagi. Intinya sih, mau yang versi murah atau mahal, pastinya jangan sampai yang jualan itu jadi rugi karena modal lebih besar dari pendapatan. Catat. Trik lain agar klepon tidak rawan pecah, selain ngangkatnya itu jangan banyak-banyak, saat landing juga harus diperhatikan ya. Jadi agar klepon bisa mendarat dengan mulus dan empuk, sebaiknya begitu klepon diangkat itu langsung didaratkan tepat di atas parutan kelapa seperti ini. Dengan begitu klepon bisa landing dengan mulus dan jadi tidak rawan pecah. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat klepon Nutrijel ekonomis ala dahasan video. Semoga bermanfaat dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya, diberi kemudahan untuk usaha, amin.
dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah. Amin. Tetap semangat dan selalu berusaha. Insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Okay, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.